Halo teman-teman mahasiswa program studi seni rupa. Saya mencoba ya untuk bereksperimen memberikan informasi melalui media semacam YouTube ini agar sebuah informasi bisa di atau dijelaskan gitu ya, dijelaskan lebih komprehensif gitu. Mudah-mudahan eh, media ini bisa membantu kita ya, menjembatani kita terhadap eh, program terus kemudian informasi yang ada. Kali ini saya mencoba untuk menginformasikan sebuah program ya yang coba saya sebagai kaprodi rancang, yaitu program bantuan kompetisi judulnya ya. Oke, tujuan program bantuan kompetisi ini sebetulnya pertama itu adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa. Ya, jadi dalam hal hard skill, terutama sih soft skill mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya program ini mendorong gitu ya mahasiswa untuk mengikuti kompetisi yang ada di luar gitu. Jadi bukan membuat kompetisi. Lalu tentu saja program ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kompetisi di antara kalian ya mahasiswa, terutama untuk berkompetisi di ranah internasional gitu ya. Selanjutnya mungkin di kemudian hari kita akan coba ya memproyeksikan program bantuan atau dukungan eh, untuk kompetisi ini sebagai bagian dari program MBKM, eh, yaitu proyek riset mandiri ya. Nah, dalam program ini sebetulnya Prodi nanti memberikan bantuan dana sifatnya, di mana besaran dananya itu disesuaikan dengan skala kompetisi yang kalian nanti ikuti, terus kemudian berapa ada dananya di prodi gitu ya. Jadi misalkan kompetisi yang diikuti mesti di internasional gitu ya, terus kemudian kalian mesti berangkat ke sana untuk mengikuti kompetisi. Nah, yang kayak gitu-gitulah. Kita lihat nanti kesesuaian antara si kompetisinya dan juga eh, besar apa dana yang kita miliki di prodi. Selanjutnya saya akan coba jelaskan tentang batasan programnya ya. Eh, Bisa dikatakan syarat-syarat lah program ini. Jadi yang pertama itu adalah kompetisi yang nanti kalian ikuti. Eh, Kompetisi-kompetisi kan banyak banget itu ya, ada di internasional, nasional, dan seterusnya banyak sekali. Diusahakan kompetisi yang nanti akan prodi bantu dalam hal dana untuk mengikuti kompetisi itu berlangsung dalam periode bulan Mei sampai Oktober 2021. Ya, jadi dalam Mei sampai Oktober ini paling enggak itu prosesnya yang berada dalam bulan ini. Jadi dari pendaftaran, terus kemudian terus seleksi dan seterusnya. Nah, kalau pengumumannya atau pelaksanaannya gitu ya oleh yang membuat kompetisi, kalau misalnya lebih dari Oktober 2021 ya boleh saja gitu. Tapi nanti kalian mesti melaporkan kegiatan ini kalau misalnya kalian ingin mencoba gitu ya, mencari kompetisi, terus kemudian mengajukan proposal ke prodi.
Kalau misalnya pelaksanaannya itu lebih dari bulan Oktober, tidak apa-apa, tapi mudah-mudahan tidak sampai liwat jadi tahun 2022 ya. Jadi kalau sampai Desember gitu, ya boleh saja. Lalu kemudian ruang lingkup kompetisinya tidak dibatasi. Eh, Artinya kalau misalnya kalian ingin ikut kompetisi olahraga juga boleh juga sih sebetulnya. Terus kemudian seperti lomba entrepreneurship boleh juga, tapi diutamakan sebetulnya dalam bidang seni rupa ya. Dan juga kalau misalnya kompetisi yang kalian ikuti itu dengan skala internasional, nah itu lebih diutamakan lah. Kalau misalnya kalian ada yang berminat atau bisa misalnya mencoba kompetisi ada 20 orang gitu. Nah, nanti karena dana di prodi juga tidak banyak juga sebetulnya. Nah, nanti mungkin prodi akan mengutamakan atau memprioritaskan yang internasional dulu gitu dan bidangnya seni rupa gitu ya. Nah, kompetisi yang dimaksud selain misalnya lomba gitu ya, udah pasti lah yang disebut kompetisi kan lomba ya. Lomba melukis kayak lomba drawing kayak dan seterusnya. Nah, seleksi pameran juga bisa termasuk dalam eh, yang disebut kompetisi itu ya. Karena kan misalnya ada lembaga atau institusi yang mengadakan pameran dengan seleksi gitu ya, open call. Nah, itu tentu saja kan eh, nggak semua pendaftar bisa masuk dalam pameran itu ya. Nah, itu sudah jelas bisa termasuk dalam kegiatan kompetisi ya. Lalu si program bantuan ini bagi mahasiswa prodi yang hingga akhir 2021 berarti nanti semester 1 ya. Semester ganjil gitu, semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 masih berstatus mahasiswa. Jadi kalau yang semester depan udah rasanya udah TA dan bukan mahasiswa, ya nggak bisa ikut gitu ya program ini. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang syarat-syaratnya lah mendapat bantuan kompetisi ini ya. Saya bilangnya program, padahal sebenarnya bantuan lah, jadi program bantuan gitu ya. Pertama, nanti kalian harus mengisi formulir di link ini ya. Nanti saya buat di deskripsi video ini. Eh, jadi kalian bisa klik langsung, mengisi form. Lalu kemudian mahasiswa juga harus mengajukan nama dosen pembimbing ya. Jadi ini kegiatan eh, dibimbing lah oleh dosen gitu ya, supaya dosennya juga bisa ngasih tahu tips-tips biar menang gitu ya, atau biar terpilih dalam sebuah pameran, dan juga kalian benar-benar mengikuti sebuah kompetisi dengan sangat-sangat serius gitu ya, karena ada beberapa kompetisi yang memang waktunya agak panjang, jadi cukup untuk membuat karya baru gitu ya. Nanti juga kalian harus mengajukan proposal ya. Nanti di deskripsi juga saya sertakan ya link proposalnya. Berisikan proposal itu nanti isinya cover biasalah standar itu, terus kemudian latar belakangnya isi tentang jabaran kompetisinya, ini kompetisi apa sih yang kalian mau ikuti itu, atau sudah daftar atau bagaimana gitu ya. Terus tujuan kalian untuk ikut kompetisi apa gitu ya. Lalu nanti di proposal itu ada juga timeline kompetisi ya. Jadi kan biasanya kompetisi ngasih timelinenya tanggal sekian, ngirim image karya, tanggal sekian pendaftaran ditutup dan seterusnya ya.
Lalu di proposal juga mesti ada RAB. Eh, Apa yang dimasukkan di dalam RAB itu adalah misalkan tuition fee, jadi ongkos daftar gitu ya. Kalau daftarnya ada ongkosnya gitu, terus kemudian ongkos kirim karya, hingga misalnya ongkos perjalanan gitu ya. Kalau misalnya kompetisinya mesti diikuti di suatu tempat lain gitu ya. Misalnya ada kompetisi melukis tingkat nasional gitu, terus lombanya itu di Bali misalnya gitu ya. Jadi kalian boleh memasukkan biaya perjalanan kira-kira berapa dalam RAB itu ya. Lalu proposal juga harus nanti diketahui oleh dosen pembimbingnya. Nah, yang terpenting adalah sebetulnya dalam bantuan kompetisi ini, kalian tidak harus menjadi juara kompetisi. Ya, tapi kalian hanya ikut saja dan belum menang juga nggak apa-apa. Itu bisa mendapatkan juga bantuan kompetisi. Tetapi kalian harus mengikuti seluruh rangkaian kompetisi. Jadi jangan tiba-tiba daftar gitu, misalnya ada tuition fee-nya berapa gitu, minta bantuan ke prodi, terus dipakai duitnya, eh, lalu di tengah-tengah pas pengumpulan karya, batas pengumpulan karya, nggak jadi, nggak boleh begitu ya. Dia harus mengikuti seluruh rangkaian kompetisi sampai pengumuman. Kalau misalnya pas pengumuman nggak juara atau tidak terpilih, ya tidak apa-apa gitu. Sebab nanti di perjalanan kalian dalam mengikuti kompetisi ini, bimbingan karya juga misalnya atau bagaimana, itu menjadi laporan kalian gitu ya. Karena kan kalau udah proposal ada duitnya, ya kalian harus melaporkan sesuatu gitu. Oke, jadi begitu saja hal yang ingin saya sampaikan tentang program bantuan ya untuk kompetisi ini. Semoga di antara kalian semua nanti ada yang benar-benar mau mau ikut kompetisi, terus udah gitu mudah-mudahan juara ya. Eh, Ya gitu sajalah. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa lihat di deskripsi video. Lalu kemudian jika ada yang perlu dipertanyakan, silahkan leave comment ya di video. Terima kasih.